Mengapa warna mata manusia beragam? Setiap manusia memiliki warna mata yang berbeda. Ada kelompok tertentu yang memiliki warna mata berwarna biru, hijau, coklat, hingga hitam. Perubahan warna ini erat kaitannya dengan faktor genetik. Namun, apa yang menyebabkan perbedaan warna mata setiap manusia? Lingkaran berwarna di tengah mata itu disebut dengan pupil. Warna pupil ditentukan oleh sel-sel pewarna yang disebut melanosit. Terang gelapnya warna kulit dan rambut kita juga ditentukan oleh sel melanosit tersebut. Warna iris ditentukan oleh jumlah pigmentasi melanin. Semakin banyak pigmen, semakin gelap irisnya. Mata biru, abu-abu, dan hijau lebih terang karena lebih sedikit melanin di dalam iris. Sejauh ini, warna mata yang paling umum di dunia adalah coklat dengan lebih dari 55% populasi termasuk dalam kategori ini, tergantung di mana seseorang dilahirkan. Demografi warna mata dapat sangat bervariasi. Misalnya, hampir semua orang keturunan Afrika dan Asia memiliki warna mata coklat. Diyakini hingga 10.000 tahun yang lalu, semua manusia hanya memiliki mata coklat. Mata coklat hazel mirip dengan mata coklat. Perbedaannya lebih ringan. Sifat mata hazel atau coklat kemudaan yang menentukan adalah penampilan multiwarna yang dapat bervariasi dari warna tembaga ke hijau, tergantung pada pencahayaan. Ini terjadi karena sel melanosit bertumpuk di lapisan terdepan iris yang menyerap cahaya. Diperkirakan 5 hingga 8% populasi dunia memiliki warna mata yang kabur, baik hijau maupun coklat. Warna mata paling umum berikutnya adalah biru, abu-abu, dan hijau dalam urutan ini. Secara umum, dikutip bahwa hanya 2% dari populasi dunia memiliki warna mata hijau. Warna terang ini terjadi karena sel melanosit menumpuk di belakang iris. Cahaya yang diterima iris mata kemudian memantul balik, sehingga memberikan kesan warna biru atau warna terang lainnya pada pupil mata. Terakhir, orang dengan albinisme atau albino, suatu kondisi yang menyebabkan kekurangan total atau tingkat pigmen yang sangat rendah pada kulit, rambut, dan mata, kadang-kadang memiliki mata ungu atau merah. Karena orang albino pada dasarnya tidak memiliki pigmen pada iris. Cahaya hanya memantul di belakang mata. Mata albino mungkin tampak kemerahan karena cahaya memantul pertama kali dari pembuluh darah di belakang retina. Ini adalah alasan yang sama mengapa kita terkadang terlihat bermata merah di foto. Mata dapat terlihat ungu dalam kondisi pencahayaan tertentu ketika warna merah bercampur dengan warna kebiruan yang dihasilkan dari efek hamburan cahaya. Pada dasarnya, untuk alasan yang sama mengapa langit berwarna biru. Selain membuat mata berwarna, melanin pigmen juga melayani fungsi vital untuk melindungi mereka dari sinar UV matahari. Oleh karena itu, mata yang lebih gelap, yang memiliki melanin paling banyak, kurang sensitif terhadap sinar matahari yang berbahaya daripada mata yang lebih terang seperti warna biru. Seperti banyak sifat lainnya, jumlah dan jenis pigmen melanin dalam mata kita dikendalikan oleh genetik turunan orang tua kita. Berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Manfred Kayser, seorang profesor di bidang forensik molekul asal Erasmus University Medical Center Rotterdam, sejauh ini ada 11 gen yang berperan menentukan warna kedua mata manusia. Namun, ada juga orang yang memiliki dua warna mata yang berbeda. 6 dari 1.000 orang di dunia memiliki sepasang warna mata yang berbeda antara kanan dan kirinya. Misalnya, 1 mata warna biru dan 1 mata warna hijau. Kondisi dua warna mata berbeda ini disebut dengan heterokromia. Heterokromia umumnya adalah kondisi bawaan saat lahir atau genetik. Perbedaan warna
dua sisi mata tidak mempengaruhi ketajaman penglihatan. Meski begitu, kondisi ini juga mungkin menjadi pertanda dari penyakit mata seperti iritis kronis, uveitis, atau melanoma iris diffus, atau akibat dari cedera mata dan penggunaan obat glaukoma tertentu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mengapa warna mata manusia beragam. Terima kasih sudah menonton Science Bro. Jangan lupa subscribe dan pastikan kamu sudah mengaktifkan tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi video-video baru selanjutnya. Termasuk yang menjadikan puasa tidak bernilai adalah sebab musabab orang yang tidak menghargai dirinya, masuk kepada wilayah kemaksiatan. Matanya maksiat, mulutnya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Aduh. Tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau dicuci gimana? Itu ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Betul bahwasanya mempelajari ilmu akidah, yang dengan mempelajari ilmu tersebut kita bisa menjaga atau benar iman kita, benar akidah kita, itu adalah fardu ain. Tapi lebih dari itu ada hal yang penting, faidah yang sangat luar biasa dalam mempelajari ilmu akidah. Apa itu? Yaitu terjaganya iman kita, akidah kita, keyakinan kita dari akidah-akidah yang menyesatkan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, wa ihtisaba, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Ketika Allah bukakan pintu kebaikan, di saat kita bisa sholat, maka minta kepada Allah semoga sampai akhir hayat kita, sampai nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan kita termasuk min ahli sholat. Ketika kita diberi kemudahan baca Quran, minta sama Allah semoga sampai nyawa kita dicabut, kita min ahli Quran. Ketika kita diberikan kemudahan sodako, maka minta kepada Allah semoga sampai nyawa kita dicabut, kita min ahli sodako, masuk golongan orang-orang yang bersodako. Terus kita minta. Jadi setiap kebaikan kita minta pertolongan kepada Allah. Sehingga kalau Allah sudah menolong seorang hamba, maka di saat mungkin dia lengah, Allah ingatkan lagi dengan pertolongan dari Allah, akan Allah bukakan jalan. Di saat mungkin kita terpeleset, di saat kita agak melenceng, Allah kirim mungkin orang untuk mengingatkan kita. Allah beri cara, kadang mungkin Allah tegur kita dengan sakit. Jadi ada banyak cara Allah untuk menolong hambanya agar kembali ke jalan yang Allah ridhai. Bagaimana jika kita tidak pernah menyikat gigi? Berapa kali dalam sehari kamu menyikat gigi? Setelah makan, atau bangun tidur, atau tidur lagi? Kesehatan gigi memang perlu dijaga. Menjaga kebersihan gigi sangatlah penting agar terhindar dari kerusakan dan bau nafas yang tidak sedap. Lalu bagaimana jika kita tidak pernah menyikat gigi? Perkembangan sikat gigi pertama diperkirakan pada 3000 tahun sebelum Masehi, ketika orang Babilonia dan Mesir membuat sikat gigi pertama dengan menggunakan ranting. Menurut sumber lain, sekitar 1600 sebelum Masehi, orang Cina lebih suka bahan-bahan alami dalam pasta gigi mereka, seperti ginseng, mint, dan garam. Mereka mengembangkan tongkat kunyah yang terbuat dari ranting pohon aromatik untuk menghilangkan penumpukan dan menyegarkan nafas. Pada abad ke-15, mereka menemukan sikat gigi yang dibuat dari rumput leher babi dan pegangan yang terbuat dari bambu atau tulang. Akhirnya ini pun dibawa ke dataran Eropa. Sejarah memberitahu kita bahwa orang-orang kuno tidak memiliki gigi berlubang atau masalah gigi lainnya, meskipun mereka tidak pernah menyikat gigi.
Apa yang istimewa dari mereka sehingga mereka tidak perlu menyikat gigi? Ada beberapa penjelasan untuk kekebalan mereka terhadap masalah kesehatan mulut. Pada zaman tersebut tidak ada makanan olahan maupun makanan cepat saji. Makanan pada masa itu terdiri dari semua makanan alami, seperti gandum, beras, sayuran, dan buah-buahan. Makanan alami ini cukup aman karena tidak mengandung bahan pengawet atau bahan kimia, dan mengandung nutrisi dan vitamin yang membuat gigi lebih kuat. Pada zaman kuno, sebagian besar makanan sehari-hari terdiri dari makanan berserat, yang tidak hanya baik untuk pencernaan tetapi juga menjaga gigi tetap bersih dan sehat dengan membuang makanan dan sisa-sisa bakteri dari permukaan gigi. Akibatnya, plak gigi tidak akan berkembang. Serat dalam makanan bertindak sebagai sikat gigi untuk menjaga gigi tetap bersih dan putih mengkilap. Masalah pertama yang akan kamu dapatkan ketika tidak menyikat gigi adalah bakteri. Bakteri menghasilkan beberapa enzim yang akan memakan tulang gigi dan akan menyebar menjadi penyakit periodontal atau infeksi pada gusi. Dan jika terus dibiarkan, maka akan terjadi pengeroposan tulang lebih lanjut. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American Dental Association, tampaknya ada hubungan antara periodontitis atau dikenal sebagai peradangan, infeksi gusi, dan diabetes. Penelitian ini tidak berarti bahwa satu kondisi menyebabkan kondisi yang lainnya. Tetapi mereka yang menderita periodontitis atau penyakit gusi lebih mungkin menderita diabetes. Keduanya dapat menjadi kondisi yang sangat serius, terutama jika tidak dirawat. Ketika kamu tidak menyikat gigi, kamu menciptakan lingkungan untuk plak dan membusuk berkembang di mulut. Perhatikan semua makanan yang kamu makan hari ini. Setiap kali kamu makan, sisa-sisa makanan itu menempel di gigimu. Jika tidak dibersihkan, plak akan berkembang seiring waktu, dapat mengeras menjadi kalkulus yang kemudian hanya bisa dihilangkan oleh dokter gigi. Apakah kamu tahu hal-hal dasar yang perlu dilakukan untuk merawat gigi? Mari ikuti panduan sederhana untuk memastikan kita menjaga kesehatan gigi. Yang pertama, sikat gigi setidaknya 2 kali dalam setiap harinya. Kedua, sikat semua gigi setidaknya selama 2-3 menit. 3. Gunakan sikat gigi dengan bulu lembut. Dan yang keempat, kunjungi dokter gigi setidaknya 2 kali setiap tahun, sehingga kamu dapat menemukan dan memperbaiki masalah gigimu lebih awal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana jika kita tidak menyikat gigi selama berhari-hari. Terima kasih sudah menonton Science Bro. Jangan lupa subscribe dan pastikan kamu sudah mengaktifkan tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi video-video baru selanjutnya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang tak tahu diri. Sudah modalnya semuanya dari Allah, sahamnya dari Allah, semuanya kemudahan-kemudahan dari Allah, malah dipakai maksiat kepada Allah, rugi. Adik-adikku, tiba-tiba ketika sedang berlari-lari kecil mencari air untuk bayinya Nabi Ismail yang terus menangis, Siti Hajar pun tiba saja melihat ada seseorang yang sepertinya membawa air. Maka Siti Hajar menemui orang tersebut, yang ternyata orang tersebut adalah seorang malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil waham wa tukrimuni binuril fam wa tudhiru lima asfala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hatimu akan tenang. Orang yang lagi bete, galau, ini termasuk adalah orang-orang yang memang jauh dari urusan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli iman tidak mengenal galau. Ahli iman tidak pernah mengenal bete, stres. Orang bete, stres itu orang yang nggak kenal Allah. Orang-orang di luar sana itu, orang-orang di luar agama Islam, stres, bete, ya, galau. Nah ini juga, masya Allah, ini menandakan karena dirinya tidak mengingat Allah. Tetapi ahli iman, Shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, wa ihtisaba, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika berpuasa? Hore, bulan Ramadan telah tiba. Saatnya umat Islam melakukan ibadah 1 bulan lamanya. Selain sebagai kewajiban umat beragama, berpuasa juga menjadi tren dalam menurunkan berat badan. Ada beberapa jenis puasa yang dijadikan metode diet, seperti puasa air, hanya meminum air untuk waktu yang telah ditentukan. Puasa jus, hanya mengkonsumsi jus sayuran atau buah dalam periode tertentu. Yang terakhir, puasa intermittent, asupan makan yang dibatasi selama beberapa jam dalam perharinya, kemudian dilanjutkan pada hari-hari lainnya. Lalu, apakah benar puasa efektif menurunkan berat badan? Dan apa yang terjadi dalam tubuh kita selama berpuasa? Berpuasa ataupun tidak, tubuh tetap membutuhkan energi. Sumber energi utama berasal dari gula yang disebut glukosa, yang biasanya berasal dari karbohidrat, termasuk biji-bijian, produk susu, buah-buahan, sayuran tertentu, kacang-kacangan, dan bahkan permen. Organ hati dan otot menyimpan glukosa dan melepaskannya ke dalam aliran darah kapanpun tubuh membutuhkannya. Namun, selama puasa, proses ini berubah. Setelah sekitar 8 jam berpuasa, organ hati akan menggunakan cadangan glukosa terakhirnya. Pada titik ini, tubuh memasuki keadaan yang disebut gluconeogenesis, yang menandai peralihan tubuh menuju mode puasa. Penelitian telah menunjukkan bahwa gluconeogenesis meningkatkan jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh. Tanpa karbohidrat yang masuk, tubuh menciptakan glukosa sendiri, salah satunya menggunakan lemak. Akhirnya yang kehabisan sumber energi, dan mode puasa kemudian menjadi mode kelaparan yang lebih serius. Pada titik ini, metabolisme seseorang melambat, dan tubuh mereka mulai membakar jaringan otot untuk energi. Mode kelaparan yang lebih serius ini hanya terjadi setelah beberapa hari berturut-turut atau bahkan berminggu-minggu tanpa makanan. Jadi, bagi mereka yang berbuka puasa setelah 24 jam, umumnya aman untuk pergi tanpa makan selama sehari. Lalu, apakah bisa berpuasa dapat membantu menurunkan berat badan? Sepertinya mungkin bisa. Namun, penelitian memperjelas bahwa ini tidak berlaku pada semua orang. Puasa tidak selalu menjadi alternatif utama dalam metode penurunan berat badan lainnya, termasuk mengurangi asupan kalori harian dengan jumlah yang sedikit. Dalam sebuah studi, orang-orang yang mengalami obesitas melakukan puasa intermittent atau puasa dalam waktu yang ditentukan per harinya. Mereka melakukannya selama 12 bulan, dan hasilnya mereka kehilangan lebih banyak berat badan daripada orang yang berdiet dengan cara tradisional atau menghitung jumlah kalori yang akan dikonsumsi. Penelitian yang sama menemukan bahwa orang yang berpuasa lebih cenderung menyerah dalam penurunan berat badan daripada mereka yang berdiet dengan cara yang lebih tradisional seperti menghitung kalori.
Para peneliti menyimpulkan bahwa metode diet dengan berpuasa mungkin lebih sulit untuk dipertahankan seiring waktu. Saat berpuasa menjadi salah ketika membuat orang mengabaikan kebiasaan makan positif pada hari-hari sebelum berpuasa. Beberapa manfaat berpuasa diantaranya yang pertama, meningkatkan kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kontrol gula darah yang berguna bagi mereka yang beresiko diabetes. Faktanya, satu penelitian pada 10 orang dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa puasa intermittent jangka pendek secara signifikan menurunkan kadar gula darah. Sementara itu, ulasan lain menemukan bahwa puasa intermittent dan puasa alternatif sama efeknya dengan membatasi asupan kalori dalam mengurangi resistensi insulin. Kedua, efektif melawan peradangan. Penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat membantu mengurangi tingkat peradangan dan membantu meningkatkan kesehatan. Satu penelitian pada 50 orang dewasa yang sehat menunjukkan bahwa puasa intermittent selama 1 bulan secara signifikan menurunkan tingkat penanda inflamasi. Studi lain mengungkapkan efek yang sama ketika orang berpuasa selama 12 jam sehari selama 1 bulan. Terlebih lagi, satu penelitian pada hewan menemukan bahwa mengikuti diet yang sangat rendah kalori untuk meniru efek puasa mampu mengurangi tingkat peradangan dan bermanfaat dalam pengobatan multiple sklerosis atau kondisi peradangan kronis. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa memasukkan puasa ke dalam rutinitas mungkin sangat bermanfaat dalam kesehatan jantung. Satu studi mengungkapkan bahwa puasa 8 minggu bergantian mengurangi kadar kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah dengan masing-masing sebesar 25% dan 32%. Studi lain pada 110 orang dewasa yang gemuk menunjukkan bahwa puasa selama 3 minggu di bawah pengawasan medis secara signifikan mampu menurunkan tekanan darah serta kadar trigliserida dalam darah. Selain itu, penelitian lainnya pada 4.629 orang yang menghubungkan puasa mampu mengurangi resiko penyakit arteri koroner serta resiko diabetes yang merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Manfaat berpuasa yang terakhir adalah membantu dalam pencegahan kanker dan meningkatkan efektivitas kemoterapi. Penelitian menggunakan percobaan hewan menunjukkan bahwa puasa dapat bermanfaat untuk pengobatan dan pencegahan kanker. Faktanya, sebuah penelitian pada tikus menemukan bahwa puasa bergantian membantu menghambat pembentukan tumor. Pada intinya, beberapa penelitian pada hewan ini menunjukkan bahwa puasa dapat menghambat perkembangan tumor dan meningkatkan efektivitas kemoterapi. Sedikit anjuran ketika kamu akan melakukan puasa sebagai rutinitas dalam suatu periode ataupun sebagai metode diet. Yang terbaik adalah konsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika kamu memiliki keluhan tubuh tertentu. Selain itu, puasa umumnya tidak dianjurkan tanpa pengawasan medis bagi orang dengan usia lanjut atau orang-orang yang kekurangan berat badan. Ketika berpuasa, pastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik dan mengonsumsi makanan padat gizi selama periode makan untuk memaksimalkan potensi kesehatan. Selain itu, jika puasa dalam waktu yang lama, cobalah untuk meminimalkan aktivitas fisik yang intens dan banyak istirahat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa yang terjadi pada tubuh kita ketika berpuasa. Terima kasih sudah menonton Science Bro. Jangan lupa subscribe dan pastikan kamu mengaktifkan tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi video-video baru selanjutnya. Ar-Rabbu